واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Dan kita mungkin mencari formula yang pas, kira-kira metode belajar atau tahsin kita ini seperti apa. Apabila ada masukan dari bapak-bapak semuanya juga bagus, karena barangkali tingkat penguasaan bacaan itu beda-beda, sehingga bisa jadi sebut saja ada yang di level dasar, ada yang di level intermediate, ada yang juga mungkin sudah mahir. Tetapi siapapun ataupun dimanapun level kita, pada prinsipnya menuntut ilmu itu adalah wajib. Menuntut ilmu adalah wajib. Adapun berhasilnya tidak menjadi wajib. Menuntut ilmu dianjurkan atau diwajibkan dari mulai kita, dari mulai ayunan, dari mulai buayan sampai dengan ke liang lahat. Sehingga siapapun kita, untuk menuntut ilmu itu tetap melekat pada kita semua. Kita yang sudah sekolah dasar sudah selesai, maka menuntut ilmu wajib. Untuk yang sudah selesai sanawiyah atau SMP, masih tetap wajib untuk menuntut ilmu. SMA dan seterusnya, bahkan yang sudah mendapatkan label ustadz pun hendaknya tetap belajar juga. Karena hadisnya minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai dengan liang lahat, tidak ada kecualinya. Jadi kita siapapun yang sampai doktor, profesor pun harusnya dia tetap belajar menuntut ilmu, belajar mencari apa yang belum pernah dikuasainya, atau bahkan mengkoreksi apa yang sudah dikuasainya ini sudah betul atau tidak. Ya. Dalam hal tahsin, saya tidak akan mengajarkan nagom ataupun langgam, cara bernada yang baik. Saya tidak akan mengajarkan itu. Jadi silahkan kita membaca sesuai dengan nagom, sesuai dengan langgam kita masing-masing yang cocok dengan kemampuan kita. Yang penting yang akan kita perhatikan adalah bagaimana cara baca Qur'annya ini sudah sesuai dengan kaidah atau belum. Di sini saya tuliskan beberapa poin yang melekat pada kita yang sedang belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Lebih-lebih bagi kita yang terbiasa menjadi imam, harusnya kita sudah betul-betul menguasai tajwid dan kaidah-kaidahnya. Kenapa? Karena imam itu adalah penjamin dari makmum. Bacaan-bacaan Fatihah misalnya, makmum tidak perlu lagi membaca Fatihah karena Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam menurut sebagian ulama. Makanya kita siapapun itu harus bisa menguasai bacaan yang benar sesuai dengan kaidah. Makanya perlu kita harus cek and recheck tahsin dari mulai
Ya sekarang sampai kapanpun, adakah yang bisa mengkoreksi bacaan kita sudah sesuai atau belum? Karena biasanya kita sudah merasa bisa, sudah merasa benar, tetapi ketika ketemu dengan yang lebih pakar, bisa jadi kita bisa mendapatkan koreksi yang lebih banyak. Nah, tempo hari saya belajar tahsin di ustadz yang bisa menunjukkan ijazah sanadnya. Jadi dari situ saya bisa memaklumi, bisa percaya bahwa insya Allah apa yang beliau ajarkan memang sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh gurunya. Gurunya mendapatkan ijazah dari gurunya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, atas dasar penunjukan ijazahnya ini saya tertarik untuk belajar sama beliau. Belajar tetapi saya belum sempurna. Tetapi di tengah keterbatasan kemampuan saya ingin berbagi, sharing dengan bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan dengan saya sharing, kemampuan saya juga kemudian bisa bertambah. Karena baca Quran ini harus dilatih terus. Kita pasti bisa merasakan bagaimana kalau misalnya kita setiap hari baca Quran, kemudian suatu saat kita tidak baca Quran, besoknya lagi mau baca Quran, pasti ada yang kagok, ada yang kaku di situ. Sama halnya dengan kalau misalnya kita mau tadarus, tidak biasa baca Quran, tiba-tiba ketemu bulan Ramadan kita harus tadarus. Nah ini pasti ketemu kagok, ketemu kaku. Ya. Jadi ada hal-hal yang harusnya kita kuasai itu adalah makharijul huruf. Mungkin nanti dalam prakteknya kita akan sedikit mengenalkan makhraj huruf. Tetapi kalau misalnya ada di antara bapak-bapak yang ingin koreksi tilawatil Qur'annya, koreksi tahfidznya, boleh juga gitu. Jadi kita interaktif saja gitu ya. Karena ini terkait dengan kemampuan. Ketika di live-kan seperti ini juga barangkali ada sebagian yang kurang nyaman karena kemampuannya menjadi terukur. Ya, gitu. Jadi yang nyaman belajarnya seperti apa kita sesuaikan sesuai dengan kehendak masing-masing, gitu. Sesuai dengan kehendak masing-masing sehingga nanti kita bisa belajar sesuai dengan harapan dari kita semua. Ya. Ya, belum, nanti kita hari ini pengenalan saja. Makhraj huruf. Makhraj huruf itu adalah tempat di mana suara huruf itu keluar dari mulut kita. Nanti kita bisa pelajari lebih jauh, ada 5 kelompok, 5 tempat suara kita keluar. Nah ini kan memang perlu praktek. Mungkin nanti untuk pendalaman materinya saya harap sih kita punya pegangan. Nanti insya Allah kalau sudah selesai bapak-bapak bisa fotokopi sehingga bisa dibaca buat latihan sendiri juga. Karena kalau tidak ada pegangan ini agak susah membayangkannya, apalagi ketika kita latihan sendiri. Nah, tapi kalau misalnya ada pegangannya, kita bisa mempelajari. Karena yang namanya tahsin ini mutlak harus ketemu dengan guru. Mutlak harus ketemu dengan guru. Kalau misalnya enggak ketemu dengan guru, bisa salah gitu. Karena apa? Karena huruf hijaiyah yang 28 ini tidak semuanya ada padanannya dengan huruf-huruf abjad. Huruf abjad Indonesia gitu.
Tidak semuanya ada padanannya, banyak. Ya misalnya ketika kita harus membedakan antara sa, ada sin, kemudian ada so. Ini pakai S semua dasarnya. Tetapi kita bagaimana cara membedakannya? Bunyi dari keempat huruf ini. Kalau sama, nggak mungkin hurufnya beda. Harus beda. Atau da, za, do. Ini yang susah, sulit. Makanya perlu latihan. Ya, kalau misalnya kita nggak latihan, nggak akan ketemu bagaimana caranya. Atau antara a sama a, atau antara h dengan h. Bagaimana cara membedakannya? Nah, huruf-huruf ini akan kelihatan bedanya kalau kita sudah mempelajari dua ini, makharijul huruf sama sifatul huruf. Bahkan sifatul huruf ini menurut saya, bahkan ya menurut sebagian orang juga termasuk yang paling susah di antara materi tahsin, di antara materi tajwid, paling susah. Makanya jarang yang ngajarin sifatul huruf ini, jarang. Ya. Kemudian hal lain yang nanti mutlak juga harus kita pelajari, yaitu hukum nun sukun atau nun mati ketemu dengan tanwin. Ini memang pelajaran anak-anak gitu, anak SD. Tetapi tidak berarti kita orang dewasa, orang tua juga tidak boleh belajar atau harus malu belajar ini. Enggak. Justru dulu barangkali kita pernah belajar waktu masih kecil. Waktu itu kita belum begitu paham dengan tajwid. Ternyata setelah dewasa, oh ini yang dulu saya pelajari. Termasuk saya di kampung dulu waktu kecil diajak ngaji di masjid. Kitab yang dikaji ini adalah Tuhfatul Atfal. Suruh ngaji, ikut aja ke masjid. Isinya nobom. Ikut-ikutin aja, ikut-ikutan aja. Ternyata, oh ini nih kitab yang dulu saya kaji gitu, yang saya pelajari ketika SD. Ketika dibaca, oh iya ternyata masih inget-inget juga gitu. Yang dulu dihafal tapi tanpa ngerti maksudnya. Begitu sekarang dibaca, oh ini yang dulu saya pelajari. Ketemu lagi sama guru, ustadz yang ngajarin, oh iya. Ya, jadi ini mungkin hari ini sebagai pendahuluan bahwa kurang lebih nanti dalam prakteknya ketika tahsin itu kita akan ketemu dengan materi-materi ini. Dan barangkali setiap pertemuan nanti kita akan tambahkan satu materi sehingga lambat laun kita bisa tuntas semuanya. Tuntas mempelajarinya walaupun belum tuntas menguasainya. Kan kita bisa ulang lagi, bisa baca lagi dan seterusnya. Ya. Banyak di antara kita yang memang karena kita waktu belajar itu juga gurunya punya keterbatasan yang sama dengan saya, sehingga ketika diajarinya sesuai dengan yang dikuasai oleh guru. Padahal ketika kita ketemu dengan yang lebih pakar, ternyata masih banyak hal-hal lain yang harusnya kita kuasai dari awal. Sehingga untuk menyempurnakan bacaan
Quran kita. Misal ada huruf atau ayat yang harus dibaca 2 harokat. Itu kelompok apa saja? Ada yang harus dibaca 3 harokat. Ada yang harus dibaca 4 harokat. Ada yang harus dibaca 6 harokat. Ini mau nggak mau nanti kita harus ketemu dengan teori. Kalau misalnya nggak ketemu dengan teori, ya membingungkan kita nanti pada saat praktek tahsinnya. Akan membingungkan kita. Kita lebih kenal nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf hijaiyah. Tetapi barangkali banyak yang kurang hafal ketika hukum mim mati dengan ketemu dengan huruf hijaiyah. Ya. Jadi mau nggak mau, nah ini kita harus korek semuanya yang berkaitan dengan tajwid. Kayaknya udah mentok mumet gitu. Karena memang kemampuan kita sudah, daya serapnya udah kurang, ya sudahlah ikutin aja. Mudah-mudahan dengan kita belajar, ya kita bisa mendapatkan pahala dan keberkahan di balik kita belajarnya itu. Ya sama seperti saya sebagai perantara yang disampaikan oleh guru, mudah-mudahan juga membawa pahala dan keberkahan buat sayanya juga. Karena pepatah, ya kalau ilmu itu diajarin, diamalkan, bukannya berkurang, tetapi justru akan bertambah. Gunah musyaddadah, alif lam samsiyah qamariyah, mungkin dulu kita pernah dengar, tetapi hanya dengar saja, tapi belum pernah digali dalam bentuk praktek seperti apa. Ada hamzah poto, hamzah wasol, kemudian tadi ada mad itu ada yang harus 2 harokat, harus 4 harokat, kemudian harus 6 harokat. Bagaimana juga cara membaca huruf ro, karena ternyata ro ini ada yang harus dibaca tafhim, ada yang harus dibaca tarkik, ada yang harus dibaca tipis, ada yang harus dibaca tebal. Ya. Kemudian ada idgham, nah itu idgham mutajanisen, idgham mutamasilen, idgham mutaqarribain gitu. Kemudian ada huruf-huruf muqatta'ah. Nah, itu barangkali kita sudah biasa bacanya, tetapi kurang paham kaidah apa yang dimaksud di sini. Gitu. Dengan kita memegang Al-Quran cetakan Indonesia, sebenarnya sih kita sudah sangat banyak terbantu dengan tajwid ini. Tetapi kita akan bingung ketika kita misalnya pegangnya Quran cetakan Madinah, cetakan Timur Tengah. Karena banyak yang kita terbiasa dengan Al-Quran cetakan kita, tapi ternyata di sana berbeda cara atau kaidah penulisannya. Nah, misal pada saat kita umroh, kita nggak bawa Quran, kita pegangnya Quran Timur Tengah, mau baca bisa bingung, karena memang cara penulisannya beda. Harokat sukun jarang ditemuin di huruf wawu misalnya di sana. Nah, tapi di Quran kita ada. Kemudian tanda-tanda, apakah itu tashil ataupun tarkik ataupun istilah-istilah yang lainnya, kita bisa temuin di dalam Al-Quran versi Indonesia. Tetapi di sana, termasuk yang di depan, di imam, itu cetakan Timur Tengah. Nah, makanya kemarin pada saat belajar tahsin di Ustadz yang bersanad itu, Quran yang disarankan itu, yang dibawa itu Quran cetakan Timur Tengah. Jadi ilmu tajwid yang ada di dalam kitab-kitab ini adalah kitab yang menjadi dasar
penulisan Al-Quran Indonesia. Ya, jadi dasar penulisan Al-Quran Indonesia berdasarkan tajwid. Karena misalnya ada hamzah koto dan hamzah wasol, bisa jadi dalam cetakan Indonesia tidak ketemu. Di Timur Tengah ada. Gitu. Kenapa? Kita sudah dibantu sehingga tidak perlu lagi diperkenalkan hamzah koto dan hamzah wasolnya. Ketika kita pelajari hamzah koto wasol, Quran pegangan Indonesia, oh beda ya. Gitu. Ya jadi kurang lebih ini barangkali yang nanti kita akan pelajari dalam pertemuan-pertemuan meskipun prosentasenya kecil. Nah, kalau misalnya ada di antara bapak-bapak jamaah yang berharap atau ada usulan bagaimana cara tahsinnya kita ini, ya silahkan juga disampaikan. Saya tidak akan memaksa misalnya harus baca yang mana gitu. Karena barangkali kita kurang nyaman untuk membacakan di depan teman-teman kita yang lain. Yang saya sangat salut itu ketika sempat singgah sholat jamaah di Masjid Mujahidin. Jadi di sana itu banyak tenaga, sebut saja qori, tenaga ahli baca Quran yang meluangkan waktunya untuk belajar, siapapun yang mau belajar. Sehingga waktu itu saya melihat ada bapak-bapak yang sudah sembuh. Saya lihat sih kalau dari performa lebih sepuh dari Mbah Haji. Tapi dia belajar tahsin kepada guru yang di sana. Ya, modelnya ya kayak sorogan gitu. Ustadznya di sini, yang belajar di depannya silahkan baca, dibenerin. Yang salahnya di mana, yang harus dikoreksinya di mana. Jadi satu persatu. Memang pesertanya ya itu satu-satu mungkin lebih maksimal atau dia mungkin lebih nyaman dengan cara seperti itu. Bahkan guru yang saya belajar sama beliau pernah di Al-Mujahidin juga sebagai tenaga pengajar lah di situ. Cuma memang sekali lagi bahwa tidak semua pengajar itu punya sanad. Tidak semua pengajar itu punya ijazahnya bahwa dia sudah berguru dari awal sampai dengan akhir dengan keilmuan yang cukup lulus untuk mengajarkan. Nah itu atas dasar itulah makanya saya tertarik ketemu dengan beliau. Nah, kemarin itu ada empat peserta yang mundur tanpa berita di tengah jalan ya, karena mungkin ngerasa kesulitan atau bagaimana gitu pada saat belajar tahsin. Entah gelombang yang kedua ini ada lagi atau tidak, atau masih ada lagi atau enggak, saya belum dapat kabarnya. Tapi rencananya sih saya akan terus belajar juga sama beliau. Ya kira-kira itu mungkin sebagai pendahuluan kita. Jadi hari ini kita mungkin diskusi kira-kira baiknya gimana sih kita belajar tahsinnya. Kalau yang saya dengar Ustaz Amir itu kan mentahsin surat-surat yang ada di juz 30 ya. Ada surat-surat juz 30. Beliau mentahsin di situ. Ya silahkan juga kalau kemudian ada yang ingin dengar juga versi saya seperti apa, tetapi sekali lagi saya tidak akan bisa mengkoreksi bagaimana cara nagomnya, bagaimana cara nadanya, tapi paling tidak bisa sedikit meluruskan kalau misalnya ada makhraj yang kedengarannya kurang pas. Makhraj yang kurang pas ini bisa merusak makna. Misal ketika
kita membaca ghairil maghdubi, mengucapkan gho tapi salah. Ini artinya kan bukan orang-orang yang dibenci, dimurkai. Tapi kalau kita bacanya seakan-akan khairil maghdubi, ini udah jauh banget. Sebaik-baiknya orang yang dibenci. Kan ini bagian dari surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Jadi kita minta petunjuk dari Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah atau bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan mereka-mereka yang engkau benci, yang engkau murkai. Tetapi kalau bacanya khairil maghdubi 'alaihim, sebaik-baiknya, jadi yang kita minta adalah jalan sebaik-baiknya orang yang engkau benci. Gara-gara kita salah mengucapkan. Makanya penting yang namanya makharijul huruf dan sifatul huruf itu dikuasai dengan benar oleh kita. Ini memang memakan waktu yang lama karena kita perlu latihan huruf per huruf. Huruf ada 28 yang tidak perlu latihan karena sudah sesuai dengan abjad Indonesia ada 14, ya kita tinggal belajar yang 14 yang lainnya tuh. 14 huruf yang lainnya kita harus belajar sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Karena kalau misalnya kita tidak menguasai sifat, makhrajnya sama. Makhrajnya sama, tempat keluarnya hurufnya itu sama. Tetapi sifatnya kita tidak bedain. Maka bisa kalau ibaratnya dia sedang membacakan untuk didikte, kita bisa salah menuliskannya. Karena kedengarannya khairil maghdubi. Padahal harusnya ghairil maghdubi. Itu sama-sama adanya di tenggorokan. Sama-sama ada di tenggorokan. Ya ini berarti tisu tadi. Ya. Kasih Pak Wi. Mungkin nanti kita ya dari mulai misalnya kalimat-kalimat yang biasa kita ucapkan sehari-hari, misalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada di antara peserta tahsin saya, karena Allahnya itu harus dibaca tebal, sehingga alifnya pun kebawa tebal. Allahu Akbar. A-nya jadi O. Allahu Akbar. Pengen fasih, tapi malah jadi salah. Harusnya A-nya itu punya hak sendiri dengan huruf A, tetapi karena Loh-nya itu dibaca tebal, sudah kebawa dari awal Allahu Akbar. Itu sudah disalahkan sama guru kita waktu itu. Ini pengalaman. Kemudian
ketika kita membaca akbar. Nah, ini pun kita banyak terpeleset di situ. Karena huruf qaf dan kaf itu makhrajnya dekat. Ada di tenggorokan bagian atas. Ini harus dibedakan sehingga banyak di antara yang kita dengar itu terpleset dalam azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada ke-nya. Nah, ini menurut ilmu tajwid sudah bisa dianggap kurang tepat. Nah, yang membedakan apa dengan huruf kaf? Huruf kaf itu ada desisnya. Jadi ya, ada desisnya. Ak, ak, ak. Jadi kalau mereka yang biasa mengucapkan begitu, itu bukan sok-sokan, sok-sok fasih gitu, bukan. Tetapi karena memang kaidah mengucapkannya harus seperti itu. Ya, masing-masing huruf itu punya sifat. Yang paling banyak sifatnya itu huruf ro. Ya. Akbar. Nah, bisa dikritisi ketika huruf a alif itu harus bunyinya a, bukan ai. Kadang kita juga bisa mendengar akbar, akbar, ada i-nya. Nah, ini bisa dikritisi oleh para ahli ilmu tajwid. Makanya semuanya memang kita perlu latihan untuk mengenal bagaimana makhraj dan sifat huruf itu sebagai pondasi. Tetapi memang harusnya semuanya kita kuasai secara teori, secara kaidah, supaya dalam prakteknya nanti semuanya bisa dipraktekkan. Karena dalam Allahu Akbar, di situ ada huruf kaf yang biasanya orang banyak salah. Kemudian di situ juga ada huruf ro, akbar. Ro-nya itu harus tafhim atau tarkik gitu. Mau nggak mau harus nyangkut ke semua kaidah yang mungkin suatu saat kita akan kesangkut. Makanya dari awal sudah saya tuliskan kira-kira ya inilah poin-poin yang harusnya nanti kita kuasai dalam tahsin itu. Mudah enggak? Ya memang tidak mudah. Pasti kita akan ketemu kesulitan. Ini bagaimana sih? Nah, kalau Ustaz Damir kan memang lebih fasih dalam pengucapan makhraj sama sifatnya. Saya tidak sepasih beliau, tapi paling tidak saya ingin sharing bagaimana secara teori mengucapkan dari masing-masing huruf itu. Ya. Baik, itu mungkin sebagai pendahuluan. Nah, saya ingin mendapatkan masukan dari jamaah, dari bapak-bapak semuanya. Kira-kira baiknya nanti seperti apa ya? Apakah dari bapak-bapak semuanya ini harus pegang Quran dan satu persatu dikoreksi dengan bacaan yang sama, atau masing-masing ingin membaca dari bacaan saya ada yang harus dikoreksi atau tidak, atau seperti apa? Tapi mungkin teori ini mutlak harus kita bahas gitu dari sisi teorinya. Prakteknya saya selalu membuka kepada jamaah, kepada bapak-bapak semuanya, apabila ada yang mungkin kurang nyaman dalam kondisi bersama-sama, ingin punya waktu khusus, ya, nggak apa-apa juga. Insya Allah selagi waktu saya ada, waktu saya luang, kita bisa cari waktu yang pasnya. Gitu. Baik, masalah waktu nanti silahkan, mungkin saya ikut saja dengan Pak Soleh nanti apa yang disampaikan Pak Soleh nanti hari apa baiknya. Tetapi sekali lagi bahwa tidak menutup kemungkinan 2 malam, malam Sabtu dan malam Minggu silahkan juga gitu. Tidak harus 1 malam gitu. Apa yang tadi disampaikan Pak Asep bagus juga sih. Karena banyak di antara kita hafalnya itu ya karena sering
sering ada terbiasa. Ya mungkin kita sering dengar di jauh di sana yang dengan pedenya baca, tetapi ya kita sudah tahu bahwa ada yang tidak tepat gitu di situ. Mungkin sama halnya juga dengan Yasin kita, dengan bacaan-bacaan surat pendek kita, karena dulu diajarinya dengan ya hanya diajarin dengar-dengar aja gitu, sehingga kita terbiasa sampai dengan sekarang. Nah, barangkali ada di antara hafalan kita yang dengan hafalan yang salah, nah ini boleh juga nanti. Yasin yang tadi Pak Asep sampaikan boleh juga nanti, atau surat-surat pendek yang biasa kita baca, bisa kita dengar juga boleh juga. Tetapi itu pun masih terbuka kepada yang lain yang saya pengen baca ini secara khusus. Ada yang salah nggak sih misalnya? Ada yang masih perlu dibenerin nggak sih? Ya tentu saja salah, benar, perlu dibenerin atau sesuai dengan apa yang saya tahu. Gitu. Sekali lagi bahwa pengetahuan saya tentang ini belum 100%. Gitu. Bahkan mungkin 50% pun belum ada. Tapi sekali lagi bahwa sekian persen yang saya kuasai, yang saya miliki, ya bagaimana supaya bisa bermanfaat untuk saya dan juga kepada semuanya. Nah, kalau ternyata ada yang kurang pas, ya mohon dimaafkan juga gitu. Ya. Baik, waktunya tadi belum diputuskan, kira-kira dari habis isya sampai jam berapa? Sekarang aja udah 8:30. Kira-kira sampai jam berapa, Pak? 1 jam barangkali. 1 jam. Berarti habis isya 7:30 ya. Masalah tadi. 9, 1 jam berarti. Tapi mungkin dibatas waktunya sampai jam 9. Paling lama jam 9. Ya antara 8:30 sampai jam 9 gitu ya. Tapi kalau nanti ternyata, ini kelamaan juga nih ternyata, boleh juga nanti kita koreksi lagi. Iya, kita koreksi. Ya sekali lagi bahwa kita sama-sama belajar. Ini belum selesai saya resum semuanya. Nanti kalau sudah selesai bisa diperbanyak buat pegangan kita nanti. Ya buat pegangan kita pada saat kita sedang belajar ataupun pada saat di rumah kita lagi iseng-iseng, bagaimana bacanya, insya Allah bisa membantu, karena betul-betul dicontohkan bagaimana pengucapan huruf ain, bunyinya harus seperti apa. Tinggal nanti dalam prakteknya seperti itu apa enggak. Ya, baik, itu saja barangkali pada hari ini. Insya Allah di minggu depan ya kita baru mulai di teori, mulai di praktek. Harapan saya sih Pak Soleh, masjid punya flip chart. Nanti agak besar nggak Pak? Iya. Besar dari ini. Iya. Ada kakinya. Iya, ada kakinya lah. 3. Iya. Dan mungkin kalau nanti ada pakai flip chart, saya bisa pakaiin kertasnya juga ya, kertas flip chart. Nah, sehingga itu bisa dibuka lagi nanti. Kalau hanya di sini kan besok dihapus, nulis lagi, dihapus, nulis lagi. Tapi kalau ada kertasnya kan suatu saat kita mau mundur lagi. Nah, inilah teorinya kira-kira. Iya, itu flip chart itu yang ada ceritanya. Baik, itu saja barangkali. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا